Kembali bertemu dengan saya Danu Pratopo. Kali ini saya akan memperagakan penggunaan si numerik 808D. Kita akan membuat program. Di sini programnya sudah saya ketikkan. Namanya saya beri nama Danu TPMD. Saya enter dulu. Nah, ini programnya saya buat. Gambar rencana programnya adalah seperti berikut. Jadi saya akan mengerjakan dalam 9 langkah. Langkah pertama sampai 9 sudah saya tuliskan di situ di programnya. Yang pertama adalah phasing, yang kedua RND, yang ketiga adalah pocket, yang keempat juga pocket, yang kelima kita akan membuat sebuah kontur. Kemudian yang keenam kita membuat slot. Yang ketujuh sebelum kita melubangi berarti kita center drill dulu, kemudian dilubangi, di drill, kemudian yang terakhir ke-9 adalah tapping atau membuat ulir. Di sini programnya saya jelaskan sebagai berikut. Ada 6 tool yang saya gunakan di sini. Tool yang pertama adalah diameternya 12, yaitu untuk menggunakan phasing ya. Kemudian penyayatannya juga menggunakan diameter 10, kemudian diameter 6. Kemudian ada drill ya dengan R-nya 5 ya. Kemudian R-nya 21, 2,1 atau 4,2, dan terakhir adalah tab dengan diameter 5. Oke, kita masuk ke programnya. Pada bagian pertama saya akan menggunakan face mill ya di sini. Kalau kita ingin melihat datanya maka saya menggunakan recompile di sini, saya klik ya. Maka parameter-parameter di situ sudah saya masukkan di sini ya. Kemudian ada untuk membuat R dan membuat chamfer. Di sini ada radiusnya 5, kemudian chamfer 2, radiusnya 4. Kemudian di berikutnya supa, ini untuk mengembalikan toolnya ke posisi atas ya. Di sini pada Z100. Bagian berikutnya adalah untuk membuat pocket. Ada roughing dan finishing. Sama seperti tadi saya menggunakan recompile untuk dapat melihat parameternya. Di sini sudah saya masukkan parameternya. Nah, ada finishing. Kemudian setelah membuat pocket, kemudian circular pocket. Pocket yang pertama tadi seperti di gambar ya. Bentuknya adalah persegi seperti ini. Kemudian yang satu berbentuknya lingkar dengan diameter 22. Pada bagian circular pocket melingkar di sini ada 2, yaitu pada roughing dan finishing. Kemudian selanjutnya kelima saya membuat kontur atau pembuatan bentuk benda kerjanya. Saya menggunakan kontur awal dan kontur akhir di sini. Kalau kita dilihat di recompile ya, isiannya sebagai berikut. Dan pada bagian kontur maka saya mengisikan setelah M30 di sini ada kontur awal sampai di kontur akhir di sini. Nanti saya akan memanggil kontur awal dan kontur akhirnya setelah saya masukkan seperti berikut. Kembali lagi pada bagian kontur ya. Nah, di sini data-datanya sudah saya masukkan ya. Kemudian saya masuk pada slot. Nah, pada bagian slot seperti tadi slotnya berjumlah 3 ya. Sudah saya masukkan di parameternya.
kemudian sudah saya tarik toolnya. Nah, ini adalah bagian pengeboran. Nah, sebelum mengebor, saya harus melaksanakan penitian dulu atau center drill. Ya, di sini saya gunakan center drill, menandai bagiannya dan melubanginya, center drill. Kemudian saya lubangi, deep hole drilling. Ya, ini saya lubangi. Setelah saya lubangi dengan tool 5, ya. Kemudian terakhir saya laksanakan adalah mengetapnya. Ya, ini. Nah, saya menggunakan tool yang ke-6 untuk melaksanakan mengetapnya, ya, sampai proses selesai. Nah, untuk melihat simulasinya kita bisa menggunakan ini simulasi, kita klik, ya. Di sini ada zoom auto, zoom memperbesar, zoom plus, zoom minus memperkecil. Kita jalankan, posisinya harus di auto, kemudian reset, kemudian saya laksanakan cycle start. Seperti tadi proses pertama saya masuk pada posisi facing, ya. Saya meratakan permukaannya lebih dahulu. Prosesnya ada roughing dan finishing, ya, ini prosesnya penyelesaian, ya. Proses beberapa dihentikan dan nanti dapat dijalankan lagi dengan cycle start. Oke, pada phasing sudah selesai. Selanjutnya saya lakukan pada radius dan chamber. Ini prosesnya sudah terjadi. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan pocket. Ini pocketnya yang berbentuk persegi, ya, roughing dan finishing. Kemudian dilanjutkan lagi dengan membentuk pocket yang berupa lingkaran. Setelah pocket selesai, ini dilanjutkan membentuk kontur, ya. Kontur bendanya seperti ini, ya. Langkah selanjutnya saya akan melaksanakan pelubangan, ya. Saya arahkan posisinya dulu supaya zoomnya bisa di area yang akan kita lubangi. Ini saya laksanakan adalah center drill. Oh, ternyata saya melaksanakan ini dulu, pembuatan slot, ya. Sekarang center drill di situ kita lihat, ya. Di sini. Setelah kita center drill, kemudian kita lubangi deep hole drilling, ya, di sini dilubangi, ya. Kemudian terakhir saya laksanakan dengan tapping, ya. Demikian program yang dapat saya sampaikan, semoga berguna bagi teman-teman yang melihatnya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi.